Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Hai 100. Dengan moto, kami carikan, kami sampaikan, kalau kurang, tolong diingatkan. Tema kita hari ini, dekat di mata, jauh di hati. Yap, dengan kata lain, saya akan membahas benda-benda umum yang ada di sekitar kita, namun jauh lebih dalam lagi. Kali ini, yang akan saya bahas, yaitu benda yang ada di dapur. Baiklah, langsung kita mulai saja ya. Gula. Siapa yang tidak kenal dengan benda ini? Benda ini sangat mudah sekali ditemukan di mana saja. Awal mula ditemukan gula. Gula merupakan pemanis segala macam masakan, camilan, dan juga minuman. Gula bahkan menjadi salah satu bahan pengawet alami karena sifatnya yang baik dalam mengikat air dan mencegah pembusukan pada makanan. Mengenai gula, sudah tahu kapan pertama kali gula ditemukan? Meski belum diketahui secara pasti kapan gula pertama kali ditemukan, para ahli menyebutkan jika gula sudah dikenal sejak 8.000 tahun sebelum Masehi. Wow! Gula dikenal oleh orang-orang Polinesia sejak ribuan tahun yang lalu dari tanaman yang kini kita sebut sebagai tebu. Pada tahun 510 sebelum Masehi, tanaman tebu tersebar ke pesisir India yang dibawa oleh Raja Darius dari Persia. Pada dinasti Gupta, tanaman tebu kemudian diolah menjadi kristal yang kini kita sebut sebagai gula. Sama seperti bahan makanan lain, di awal penemuannya, tebu dan gula sangat dilindungi. Tebu juga menjadi tanaman bernilai jual tinggi sehingga dijaga ketat dan tidak semua orang merasakan kelezatannya. Gula zaman dulu bisa juga beli iPhone 11 loh. Dan seperti kamu yang sangat tidak tergantikan. Hingga pada abad ke-7 sesudah Masehi, para pedagang dari Arab dan Asia mulai membawa gula sebagai barang dagangan mereka dari Persia. Gula dibawa ke kawasan Cina, Yunani, dan Romawi, serta berbagai daerah lain di dunia, termasuk Indonesia. Oleh masyarakat Yunani kuno, gula sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk obat-obatan. Garam, yang juga sama seperti gula sangat mudah ditemukan mana saja. Awal mula ditemukan garam yang dalam bahasa Latinnya sodium klorat, pertama kali diperkirakan sudah ada sejak 6.000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Berbeda dari gula, yang sudah ada 8.000 tahun sebelum Masehi, berarti garam memanggil gula dengan sebut onichan. Dan pertama kali ditemukan di Danau Yongchan, Cina. Warga setempat di danau tersebut memanen garam pada musim kemarau, dan kemudian diperdagangkan ke seluruh dunia. Dalam ilmu kimia, garam adalah senyawa ionik yang terdiri dari ion positif atau kation dan ion negatif atau anion, sehingga membentuk senyawa netral. Garam terbentuk dari hasil reaksi asam dan basa. Kemudian kation dan anionnya dapat berupa senyawa anorganik seperti klorida, dan bisa juga senyawa organik seperti asetat, dan ion monoatomik seperti fluorida, serta ion poliatomik seperti sulfat. Natrium klorida, bahan utama garam dapur, adalah suatu garam. Ada banyak macam-macam garam. Garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidroksida ketika dilarut ke dalam air dinamakan garam basa. Garam yang terhidrolisa dan membentuk ion hidronium di air disebut sebagai garam asam. Garam netral adalah garam yang bukan garam basa maupun garam asam. Larutan deuterium mempunyai sebuah anionik dan kationik di tengah molekul yang sama, tetapi tidak disebut sebagai garam. Contohnya adalah asam amino, metabolit, peptida, dan protein. Larutan garam dalam air, misalnya natrium klorida dalam air, merupakan larutan elektrolit, yaitu larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Cairan dalam tubuh makhluk hidup mengandung larutan garam, misalnya sitoplasma dan darah. Tapi, karena cairan dalam benda ini juga mengandung banyak ion-ion lain, maka tidak akan membentuk garam setelah airnya diuapkan. Micin. Ya, benda ini juga populer seperti gula dan garam. Tahukah Anda mengenai kontroversi panjang micin? Petsen atau monosodium glutamat (MSG) di dunia sains dan termasuk sejarah penemuannya. Berikut ini kami rangkum informasinya untuk Anda. Micin pertama kali ditemukan oleh Kikunae Ikeda. Kikunae Ikeda adalah seorang ahli kimia Jepang menemukannya. Kala itu saat sedang mengkonsumsi sop rumput laut, Ikeda bertanya tentang rasa dashi atau kaldu standar pada makanan Jepang. Dashi dihasilkan dari proses fermentasi rebusan ikan kering dan rumput laut. Pada tahun 1908, Ikeda kemudian mencoba mengisolasi melakukan penguapan substansi utama atau senyawa spesifik pada rumput laut, bahan baku dashi. Dari proses penguapan itu, rumput laut menghasilkan kristal ketika dicicipi Ikeda, kemudian mengenali rasa gurih dari kristal itu. Serupa dengan dashi, Ikeda mengungkap rasa itu dengan sebutan umami atau lezat. Terobosan Ikeda itu memunculkan rasa baru setelah manis, asam, asin, dan pahit, yakni gurih. Mengenai efek samping dari mengkonsumsi micin, yang kita kenal di Indonesia sebagai generasi micin, efek penggunaan micin masih menjadi perdebatan di kalangan ilmuwan. Ada yang beranggapan monosodium glutamat atau MSG berdampak buruk pada kemampuan kognitif seseorang. Benarkah?
Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor atau IPB, Profesor Hardiansah mengatakan, lembaga-lembaga kesehatan dunia di Joint FAO atau WHO, Expert Committee of Food Addictive atau JECFA, hingga Kementerian Kesehatan RI mengatakan MSG aman dikonsumsi. Sedangkan pada tahun 1997, para peneliti menggelar pertemuan konsensus membahas asupan dan efek penggunaan micin. Terungkap, hasil penelitian dilakukan Bazzano pada tahun 1970 menyatakan penggunaan micin tidak menimbulkan efek samping. Ya, buat ibu-ibu yang ada di rumah tidak perlu takut lagi menggunakan micin untuk memasak. Tapi ingat, jangan berlebihan. Daripada pusing, kami ada beberapa contoh iklan micin zaman dulu. Check it out. Tepat sekali. Lihatlah betapa modern pabrik Mewon, lebih bersih dan murni. Mewon benar-benar memenuhi kualitas ekspor. Dan dari Indonesia, sekarang Mewon menyebar ke seluruh dunia. Di Eropa, Mewon. di Timur Tengah, Mewon. di Amerika. Mewon. Sekian segmen Hai 100 kali ini. Terima kasih telah menonton dan menyaksikannya. Kalau ada yang kurang, tolong ingat moto kami. Kami carikan, kami sampaikan. Dan kalau kurang, tolong diingatkan. Bye.